Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Kali ini saya akan membahas materi mengenai gaya kepemimpinan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apa yang membedakan antara tipe dan gaya, sehingga dalam keseharian cenderung kita menganggap tipe dan gaya itu sama. Secara bahasa, tipe kepemimpinan diartikan sebagai bentuk atau jenis dari kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Jadi gaya kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pemimpin dimanapun mereka berada dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku para anggota organisasinya. Di berbagai jurnal dan buku lainnya, ada yang menganggap tipe dan gaya ini cenderung sama, karena masih berkaitan dengan cara-cara, perilaku, kebiasaan dari si pimpinan dalam melaksanakan gaya dan tipe kepemimpinannya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai 5 tipe kepemimpinan. Dan hari ini kita akan membahas dalam 5 tipe kepemimpinan itu ada banyak sekali gaya atau cara yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan atau dalam melakukan tipe-tipe kepemimpinan. Dalam gaya kepemimpinan, dengan karakter yang dimiliki oleh pemimpin, setiap pemimpin cenderung memiliki gaya atau cara tersendiri dan unik dalam memimpin lembaganya atau perusahaannya. Satu pendapat yang dikutip dari Tohardi di dalam bukunya, ada 10 gaya kepemimpinan seseorang atau leader dalam menerapkan tipe-tipe kepemimpinan. Kita bahas satu persatu mengenai gaya kepemimpinan ini. Yang pertama adalah gaya persuasif. Gaya persuasif berarti gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan atau pendekatan yang merubah perasaan. Jadi yang akan dikejar dalam targetnya itu adalah persuasinya. Pendekatan untuk menarik rasa simpati, pikiran, atau dalam kata lain bujukan, ajakan, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi gaya persuasif ini bermain dengan rasa persuasi. Bagaimana membuat anak mau mengikuti apa yang kita mau, otomatis itu orang tua yang mengajak atau melakukan apa yang dia mau. Begitu pula dengan leader, untuk bisa mempengaruhi para karyawannya, para bawahannya, atau orang-orang di sekitarnya untuk melakukan apa yang ia inginkan, maka seharusnya leader harus betul-betul paham siapa mereka yang akan dipengaruhinya tersebut. Semuanya harus dikenali dalam konteks cara, kebiasaan, tipikal, kemampuan, skill, sehingga mencari solusi menggunakan cara yang tepat untuk mempengaruhi mereka. Itulah yang disebut sebagai gaya persuasif. Yang kedua ada gaya kepemimpinan represif. Gaya kepemimpinan represif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman yang membangun ketakutan-ketakutan pada diri karyawan sehingga bawahan menjadi takut, sehingga apabila melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah pimpinan, mereka akan melakukannya karena ada rasa takut. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu dengan cara si pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk aktif, kreatif, menata segala hal yang ada di lembaganya, baik spiritual, fisik, maupun material, dalam kiprahnya di lembaga atau perusahaan itu. Mereka cenderung berpartisipasi apabila ada kondisi memaksa yang membuat mereka menjadi seorang pimpinan, memberikan partisipasinya atau mengajak para karyawannya untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kinerja atau mengambil kebijakan bersama. Selanjutnya gaya yang keempat adalah gaya kepemimpinan inovatif. Pemimpin ini biasanya cenderung selalu berusaha, selalu meyakinkan diri dengan sangat keras untuk mewujudkan berbagai macam usaha melakukan pembaharuan-pembaharuan yang namanya inovasi untuk segala bidang yang ada di lembaga atau perusahaannya. Mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
atau produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaganya. Sedangkan untuk dunia pendidikan, berinovasi untuk menghasilkan karya-karya kependidikan, kemampuan guru, kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa, kemampuan anak, serta mengembangkan metode-metode pembelajaran, mengembangkan inisiasi kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar terkait dengan perkembangan IT. Gaya kepemimpinan yang kelima adalah gaya kepemimpinan investigasi. Gaya investigasi berarti melakukan penelitian, mencari data dan fakta. Biasanya penelitian-penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai data dan sumber kebenaran itu dengan rasa penuh kecurigaan. Jadi problemnya yaitu memunculkan kondisi yang saling curiga, sehingga muncul ketidaknyamanan untuk saling mendeteksi orang lain. Ada kondisi-kondisi tidak nyaman bagi bawahan karena mencari fakta dan data melalui penelitian-penelitian panjang, dan menimbulkan kecurigaan terhadap bawahan serta menyebabkan kondisi yang seharusnya tidak terjadi seperti kreativitas, kondisi-kondisi inovasi, inisiasi, termasuk loyalitas karyawan menjadi kurang berkembang karena karyawan merasa takut akan melakukan kesalahan atau takut dicurigai. Gaya kepemimpinan investigasi ini akhirnya menyebabkan karyawan menjadi tidak kreatif dan hanya menyelesaikan kewajiban saja karena takut dicurigai oleh pimpinan. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan inspektif. Biasanya pemimpin dengan gaya inspektif ini melakukan berbagai macam cara, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya protokoler. Dan kepemimpinan dengan gaya inspektif ini menuntut penghormatan, yaitu rasa hormat yang berlebihan dari para bawahannya, atau pemimpin yang senang dihormati, senang dihargai, serta senang untuk dipuji. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan motivatif, yaitu gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide kreativitas, berbagai program yang dimiliki, yang akan dikembangkan, yang akan disampaikan, dan berbagai kebijakan-kebijakan baru yang akan dilaksanakan kepada bawahannya dengan baik, sehingga mereka cenderung bisa menyampaikan itu dengan santai karena ada gaya yang mampu memotivasi orang lain ketika menyampaikan itu. Dan komunikasi pemimpin tipikal ini sangat luar biasa, sangat komunikatif, mudah tersenyum, sehingga ada daya tarik tersendiri yang membuat orang merasa kagum dan bawahan ingin melakukan itu. Yang kedelapan ada gaya kepemimpinan naratif. Gaya kepemimpinan naratif cenderung merupakan pemimpin yang banyak berbicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang dia kerjakan. Pemimpin naratif adalah pemimpin yang banyak berbicara sedangkan sedikit untuk bekerja. Pemimpin seperti ini biasanya merasa paling benar daripada orang lain. Tapi ketika diminta melakukan suatu tindakan, maka pemimpin ini tidak mampu untuk melakukan tindakan tersebut. Gaya kepemimpinan naratif ini bahkan sebenarnya sudah menjadi faktor kebiasaan. Yang kesembilan yaitu gaya kepemimpinan edukatif. Gaya edukatif ini adalah gaya seorang pemimpin yang selalu mau melakukan berbagai pengembangan, berbagai kondisi untuk mengembangkan karyawannya dengan cara memberikan pendidikan melalui keterampilan, melalui pendidikan formal atau informal kepada bawahannya dan orang yang di sekelilingnya, sehingga mereka memiliki wawasan serta pengalaman yang lebih baik. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan retrogresif, yaitu gaya kepemimpinan retrogresif adalah gaya yang sebenarnya di mana pemimpin tidak suka melihat orang lain maju, apalagi bawahannya. Contohnya adalah apabila ada sedikit saja dianggap sebagai bayangannya atau dari kalangan karyawannya yang akan melindas dia suatu saat kelak, maka akan dibunuh, yaitu dalam artian tidak akan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Pemimpin yang bergaya retrogresif biasanya cenderung tidak ingin bawahannya untuk maju. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.